Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, saya ucapkan pada kesempatan kali ini. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku semua sehat selalu ya. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita semua diberi nikmat sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat kesempatan untuk bisa mengikuti, bisa menyaksikan, bisa mendengar terus kegiatan proses pembelajaran kita di setiap ada pertemuan mungkin lewat daring dan sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan video kali ini Bapak Guru akan mempresentasikan atau akan menjelaskan mata pelajaran Quran Hadis bab 1 ya, di pertemuan pertama semester ganjil kali ini, dengan tema pembahasan kita di bab 1 ini adalah Al-Quran Kitabku. Al-Quran Kitabku. Dengan kata lain, kita di bab 1 ini akan membahas secara mendalam tentang Al-Quran gitu. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Ini pembahasan kita yang pertama ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan nama-nama Al-Quran. Jadi disebutkan nanti Ustadz akan menjelaskan juga nama-nama Al-Quran. Kemudian 3, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, pengertian Al-Quran. Pembagian pengertian Al-Quran ini bisa kita bagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengertian Al-Quran secara etimologi, dan ada juga pembagian yang kedua, pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah. Baik, kita bahas yang pertama dari segi etimologi. Dari segi etimologi ada perbedaan pendapat dari para ulama dalam mendefinisikan Al-Quran ini secara bahasa atau etimologi. Yang pertama di sini kita ambil pendapat menurut Al-Lihyani, wafat tahun 215 Hijriah ya. Beliau berpendapat, Al-Lihyani ini berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari bentuk masdar, yakni dari kata kerja fi'il ya, kita bisa lihat sama-sama. Dari bentuk masdar yakni dari kata kerja fi'il, yaitu qara'a yang berarti membaca, dengan tasrifan qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrifan ini kata Quran atau Qur'anan berarti bacaan. Bisa juga berarti makru'un, yang dibaca seperti itu. Jadi menurut Al-Lihyani ini, kata Al-Quran berasal dari kata masdar, yaitu lafaz Qur'anan yang berarti bacaan. Ini menurut Al-Lihyani. Kemudian menurut Asy-Sya'ari gitu ya.
menurut Asy'ari itu. Wafat tahun 324 Hijriah. Kata Quran menurut beliau berasal dari lafaz korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain, menjadi kalamullah. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri terdiri dari surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf yang digabungkan menjadi satu dalam bentuk kalamullah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini, menurut Al-Farra, pengertian Al-Quran dari segi etimologi menurut Al-Farra yang wafat tahun 207 Hijriah. Kata beliau, kata Al-Quran berasal dari lafaz qara'inun, merupakan bentuk jamak dari kata qarinah, yang berarti petunjuk atau indikator. Bisa dilihat ya. Petunjuk atau indikator, mengingat ayat-ayat Al-Quran satu sama lain itu saling membenarkan. Seperti itu. Kemudian yang keempat di sini adalah menurut Az-Zujjaj, wafat tahun 331 Hijriah. Menurut beliau, kata Al-Quran itu berasal dari kata sifat dari Al-Qur'u, yang berarti Al-Jam'u, yaitu kumpulan. Singkat, ringkas menurut pendapat Az-Zujjaj di sini. Kemudian yang kelima adalah Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ini. Wafat tahun 204 Hijriah. Beliau berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, bukan isim istisqaq, dan dari dulu sudah lafaz Al-Quran ini sebagai nama khusus bagi kitab suci umat Islam, yaitu yang kita kenal sampai saat ini ya, yaitu Al-Quran. Jadi dari kelima pendapat di atas yang saya sebutkan tadi, pendapat pertamalah yang tepat, yakni pendapat Al-Lihyani, yaitu kata Al-Quran berasal dari kata qara'a. Inilah pendapat yang masyhur dari segi etimologi atau bahasa. Nah, ini kalau ada pertanyaan nanti, pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang pertama Al-Lihyani, seperti itu ya. Adapun pembahasan berikutnya yaitu dari segi terminologi atau istilah. Ulama juga dalam masalah definisi Al-Quran dari segi terminologi atau istilah ini juga ada perbedaan pendapat. Di sini kita bahas dulu menurut Syekh Muhammad Khudari Bik ya. Beliau berkata, Al-Qur'anu huwal labzul arabi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqul mutawatiran wa huwa ma daffatainil mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Jadi menurut pendapat Syekh Muhammad Khudari Bik ini, saya artikan Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan diingat, yang disampaikan secara mutawatir dalam bentuk mushaf, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Nah, ini menurut Syekh Muhammad Khudari Bik. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Subki Saleh. Beliau berkata, Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahib al-manqul alaihi bitawatir al-muta'abbadu bitilawatih. Jadi artinya adalah Al-Quran adalah kitab Allah
yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Nah, ini menurut Subki Saleh. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Syekh Muhammad Abduh. Beliau berkata, Al-kitabu huwal Qur'an al-maktub fil masahib al-mahfuz fi suduri man ana bihibzihi minal muslimin. Jadi menurut Syekh Muhammad Abduh, kitab Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya oleh orang-orang Islam atau orang-orang Muslim, seperti itu ya. Baik, jadi dari 3 pendapat di atas dapat kita tarik 3 kesimpulan ya, atau ada unsur-unsur, 3 unsur dari 3 pendapat di atas dapat kita tarik unsur-unsur pengertian Al-Quran seperti itu. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah. Ini unsur yang pertama untuk pengertian Al-Quran. Kemudian 2, Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab, harus berbahasa Arab dia. Yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian yang keempat, Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir, mengandung ibadah apabila kita membacanya. Kemudian diawali mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang terjaga kemurniannya dengan cara dihafal. Nah, seperti itu. Demikianlah untuk pembahasan kita tentang masalah pengertian Al-Quran dari segi terminologi, etimologi maupun terminologi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa menambah keilmuan kita, wawasan kita, kognitif kita untuk lebih mengenal pengertian Al-Quran dari segi etimologi maupun terminologi menurut pendapat para ulama yang sudah disebutkan tadi. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.